Halo, kenalin aku Alma. Di channel ini aku upload hal-hal yang aku pelajari, terutama hal-hal baru dan aku pikir itu menarik untuk dibagikan dari pengalamanku. Juga hal-hal receh seperti video kali ini, karena ini sebenarnya vlog, tapi aku tetap monolog karena aku cuma mau cerita langsung aja. Dan gak proper banget karena aku mager, jadi ya cukup kayak gini aja karena aku juga nyaman kayak gini. Sebelumnya aku sekarang lagi tinggal di Lombok karena kuliah. Dan terakhir tahun lalu itu ikut nonton MotoGP 2022. Dan itu MotoGP yang pertama kali di Mandalika, yang viral karena ada Mbak Rara pawang hujan itu. Ya, that's kind of good way untuk mengenalkan budaya kita ke tingkat internasional. Waktu kecil cuma bisa nonton di channel Trans 7 sampai berdiri depan TV. Ingat banget waktu masih kecil, zaman-zaman masih ada Rossi. Oh ya, waktu paling yang bikin agak shock sampai diem depan TV itu waktu si Mocelli Aisyah itu. Wah, itu benar-benar ingat sampai sekarang. Akhirnya setelah bertahun-tahun dan Indo akhirnya bisa ikutan untuk ngadain MotoGP di Mandalika, so aku nonton. Kita mulai dari awal berangkat. Kita berangkat difasilitasi pakai shuttle bus, tapi sebenarnya masih memungkinkan untuk kita bawa kendaraan sendiri, misalnya bawa motor atau bawa mobil. Tapi waktu itu aku mikirnya kayaknya bakalan pulang kemalaman dan jalur pulangnya itu cukup rawan, jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk ikut naik shuttle bus. Jadi kita naik dari ex bandara lama di Selaparang. Jadi di sana ada bandara lama yang udah nggak dipakai, tapi dijadikan tempat untuk titik naik shuttle bus. Kalau nggak salah itu penyebutannya itu sampai zuhur. Tapi emang padat banget karena jumlah orang yang datang untuk mau naik shuttle bus tuh banyak banget. Itu sampai ngantri, sampai desek-desekan. Aku ingat banget itu udah siang-siang. Dan akhirnya bisa juga naik. Aku pergi sama adikku berdua, bisa juga akhirnya naik di satu bus. Sebenarnya waktu itu band untuk tiket aku sama tiket dia itu beda, jadi harusnya kita naik bis yang berbeda. Jadi ada beberapa kriteria gitu, pokoknya kalau nggak salah AB, pokoknya warna merah itu beda, yang warna biru beda, warna hijau beda. Nah, aku dapet bandnya itu di posisi yang I, jadi warna hijau. Nah, IJ kalau nggak salah itu barengan. Nah, terus yang biru itu beda lagi bisnya, tapi karena emang waktu itu jumlah orang-orang yang naik benar-benar nggak bisa kalau dicocok-cocokin sama bandnya sama gelang tiket itu, akhirnya ya naik-naik aja, mana yang ada ya udah naik langsung diantar. Terus lanjut di tengah perjalanan, jadi di Mandalika sendiri itu udah ada bypass jalan yang motong untuk langsung ke Mandalikanya, jadi kita nggak perlu muter ke Desa Sade. Jadi jalan yang dulunya itu kita lewat Desa Sade. Nah, kirain bakalan lewat bypass itu, tapi karena jamnya kalau nggak salah berbarengan dengan waktu RI 1 datang, Pak Jokowi datang, jadi lalu lintasnya itu dipindahin. Jadi mau nggak mau ya shuttle bus ini lewat jalur lama, dan ya emang jadi lebih lama dan macet juga. Terus akhirnya nyampe di sana itu udah sore, tinggal mulai MotoGP-nya kalau nggak salah. Karena pokoknya moto tuh udah lewat siangnya, dan itu hujan, posisinya hujan, dan sempet di delay beberapa menit. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mau balik nantinya naiknya bus yang PP atau parkiran barat dengan kode PP supaya tidak salah jalan. Ya, terima kasih. Nah, karena bandku beda sama adikku, jadi dia masuk ke festival karena dia juga emang gak mau nonton MotoGP-nya. Udah dia kesana dan aku ke area untuk nonton ke sirkuitnya. Di situ ada sih yang jualan, tapi bener-bener mahal
mahal banget. Itu satu porsi bakso harganya 50.000 dan itu adalah bakso termahal yang pernah aku makan. Kayak yang rasanya itu standar, tapi karena waktu itu kelaparan, hujan juga, terus gak tahu mau berhenti di mana. Dan syukurnya aku udah prepare, aku udah bawa jas hujan sekali pakai juga di tasku, jadi ya aman-aman aja. Dan bahkan jas hujanku itu sampai ditanyain sama ada bapak-bapak yang nanya aku belinya di mana, dan dia mau beli gitu loh. Kayak kalau kamu datang mungkin bawa jas hujan, kamu jual 50.000 juga kayaknya bakalan laku sih kalau waktu MotoGP-nya hujan. Dan abis itu udah aku naik ke atas tempat duduknya. Kayak bingung juga sih karena hujan-hujan, terus kita juga sama-sama punya bandnya, jadi nggak mungkin ada yang nggak bakalan dapet tempat duduk gitu, pasti duduk. Nah terus habis itu ya udah mulai dan nonton MotoGP-nya. Ini pertama kali aku nonton MotoGP walaupun sendirian, tapi akhirnya aku ketemu temanku. Awalnya aku nggak ngenalin dia karena hujan, terus kacamataan juga. Ya udah akhirnya ada temen. Penonton yang terhormat, Jorge Martin dikabarkan crash di tikungan pertama.
setelah nonton ya udah mau balik naik shuttle bus lagi. Nah, permasalahan yang aku rasain bener-bener shuttle bus ini itu nggak balance antara parkiran timur sama parkiran barat. Jadi untuk mereka yang datang dari arah timur dan dari arah barat ini kayak kekurangan shuttle bus gitu, jadi numpuk. Terus rutenya juga buat mereka yang mau langsung balik ke area parkir sama ke area buat nonton festival, buat nonton konser itu juga membingungkan. Jadi aku sempet turun dan jalan beberapa meter sampai masuk ke area festivalnya. Abis itu ya kayak biasa, dan yang bener-bener ngejengkelin itu waktu malam mau pulang. Nah itu ada sempat pengalaman buruk juga. Jadi aku ngedahuluin adikku karena yaudah biar dia naik aja dulu. Di situ bener-bener semua orang nungguin dan gak ada bisnya. Jadi bisnya itu gak ada yang mau balik ke Mataram, ke kota. Jadi itu gak ada, dan aku kayak bingung banget ini gimana cara pulangnya. Terus akhirnya ya bisa naik setelah berebutan. Itu kalau nggak salah tengah malam, pokoknya nyampe Mataram itu udah mau jam 1 pagi baru nyampe Mataram, baru nyampe rumah. Ya mungkin untuk alurnya bisa lebih diperbaiki, semoga tahun ini lebih baik. Harusnya sih pasti bakalan lebih baik karena evaluasi dari tahun lalu. Juga ada beberapa trek yang emang masih berlumpur karena waktu itu hujan, pas banget lagi hujan, dan emang ada beberapa yang tanahnya itu masih berlumpur gitu. Ya aku belum kesana lagi untuk ngeliat sirkuitnya kayak gimana, tapi akhir Mei ini kayaknya bakalan kunjungan kesana karena ada kegiatan kepanitiaan. So nanti aku update lagi di sana kayak gimana. Terus untuk sekarang ya semoga hype-nya bisa membantu masyarakat Indonesia kenal ada yang namanya Lombok. Jadi nggak cuma ke Bali aja. Lombok itu punya banyak banget tempat wisata yang bagus, yang pantainya masih gratis dan masih berasa private beach. Kayak itu bisa kamu tempuh cuma 30 menitan, 10 menitan, bahkan ada pantai yang dekat banget dari rumah. Itu udah termasuk yang bagus. Ya, melanjutkan karena tadi kameranya kepanasan jadi harus didiamin dulu. Pokoknya intinya dari pengalaman aku nonton tahun lalu, MotoGP tahun lalu, itu yang nyebelin itu cuma per shuttle bus itu. Pokoknya shuttle busnya itu yang paling menjengkelkan. Karena waktu sebelum nyampe di tempat kita nunggu shuttle bus yang terakhir yang malam itu, aku harus jalan sampai lebih dari 1 kilo jalan kaki dari, kalau nggak salah itu keluar dari festival sampai parkiran barat. Itu emang sebenarnya ditawarin naik ojek sama beberapa warlock di sana, tapi mahal banget. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap jalan karena masih kuat juga. Akhirnya dibantuin sama kayak satpol pp gitu, mobil gitu, dan di jalan aku ketemu sama 2 pemuda Medan. Kita sempat ngobrol juga. Untuk yang lain sih udah bagus, untuk semua kegiatan di MotoGP-nya itu selama acaranya itu udah bagus banget. Aku juga nggak ada masalah sama per toilet gitu karena aku nggak kepikiran buat itu, aku juga nggak tahu. Terus waktu kita makan malam di daerah festival itu banyak yang jualan, ada beberapa yang aku tahu juga yang jualan, dan ya karena kemalaman jadi udah banyak yang habis waktu itu. Biasanya semuanya bagus-bagus aja sih, dan semoga tahun ini bisa nonton, bisa ada kesempatan untuk nonton. Oh ya, untuk tiket-tiketnya aku dapat dari teman, kayak mereka ada kenalan gitu, jadi bisa dapat tiket. Dan kalau untuk beli tiket yang langsung dari penyelenggaranya, aku kira kayaknya sebulan atau beberapa bulan sebelumnya deh, soalnya dia cepet banget habis untuk tiket yang online itu.
apalagi yang harga-harganya masih di bawah 1 juta. Oh ya, ngomongin soal tiket, jadi aku juga tahu ada tiket yang bisa nonton dari atas bukit. Nah itu aku sempet ditawarin juga sama temenku, harganya juga under 500.000 kayak waktu itu. Iya, seingatku sih segitu. Tapi naik ke bukit dan nonton dari atas bukit, ya aku nggak tahu juga ya gimana experience-nya, tapi ya mungkin nggak kelihatan, cuma denger suaranya aja. Mungkin kelihatan tapi agak jauh, soalnya dari festival ke sirkuit aja itu pembatasnya tuh tinggi banget. Jadi kalau dari sekitaran sirkuit itu emang kedengeran suara motornya tuh kedengeran, tapi untuk feel ngeliatnya dia lewat di depan mata kita itu kayaknya yang emang cuma bisa ditonton dari dalam sirkuit. Buat temen-temen yang mungkin tertarik untuk nonton tahun ini, semoga rezekinya lancar, semoga bisa punya kesempatan, kesehatan, dan bisa ikut juga turut memeriahkan event ini. Mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Thank you for watching, bye bye.